Halo Pace-Pace, kembali lagi bersama saya Paul Sedi di channel saya. Dan di video kali ini saya akan membacakan pengalaman rasis yang pernah kalian dapatkan. Karena kemarin saya sudah tanya di Instagram, entah pengalaman dari luar negeri ataupun yang di dalam negeri. Sebenarnya orang yang rasis ini maunya apa sih? Orang yang kulitnya gelap kena rasis juga. Orang yang kulitnya putih juga kena juga. Maunya apa ini orang-orang ini? Maunya kita operasi kulit jadi warna hijau atau merah itu kan? Dan ingat satu hal, jika kalian pernah dirasisin suatu ras tertentu, ras dari manapun itu, kalian jangan langsung menuduh semua orang dari ras itu jahat. Satu orang yang salah, terus yang lain jadi ke bawah-bawah. Kalian tidak mau dibegitukan juga kan? Masa di luar negeri mereka sudah mempelajari tentang bagaimana cara keluar angkasa, ke planet Mars. Masa di sini kita masih harus mengajarkan orang untuk berbicara hal yang baik? Ya, saya juga akui, di luar negeri juga sama. Ada orang yang rasis juga. Mari, sebarkan video ini agar masyarakat menjadi lebih baik lagi. Kayak iklan. Tapi betul sih. Kalian harus men-share video ini dan subscribe channel saya, biar warganya menjadi pintar. Oke, jadi kita bacakan dulu beberapa komentar-komentar yang sudah kalian tulis kemarin. Mari. Komentar pertama ini dari saya punya saudara satu ini, Paul PK. Dia dibilang hitam, bau badan dan badan kayak babi. Oke. Hal-hal begini sih mungkin sebagian besar orang timur yang merantau pasti pernah merasakan hal ini sih. Begitulah kehidupan. Terus berikutnya dari saya punya saudara juga, Paul DNP. Saya punya saudara semua Paul. Maaf, tak cerita tapi banyak sampai sudah terbiasa. Sampai tahu juga caranya balasnya kayak apa. Iya sih, kayak sudah biasa, cuman ya begitulah. Terus komentar berikutnya ini ada dari Riza YWN. Halo Pace, saya mau bagi pengalaman tentang rasis. Tapi bukan menyinggung saya, tapi teman-teman yang orang Papua. Jadi ceritanya saya ada tugas bikin PPT bahasa Inggris. Karena 3 kelas nggak bisa menghasilkan PPT yang bagus, guru saya marah di kelas saya dengan rasis. Jadi kata-katanya, kalian ini semua bego ya, kayak orang Papua aja, nggak bisa pakai teknologi, bodoh pula. Begitu Pace. Waduh, memang ini dia punya guru ini, profesor di ini Kutub Utara sana. Makanya dia pintar sekali memang. Guru ini dia pernah ke Papua kah, main-main ke sana kah. Buat para guru-guru jangan dicontoh ya. Oke, hormat buat para guru yang masih sopan. Hormat. Terus berikutnya dari Hitorika. Punya mata sipit dan kalau masuk sekolah baru pasti dibilang anak Cina lah. Padahal lahir Jawa, fisik saja yang mirip seperti orang Cina. Ini orang-orang yang ngata-ngatain, emang kenapa kalau punya mata sipit? Kita itu tidak bisa pilih kita lahir di daerah mana. Dan tidak ada masalah kok kalau kalian punya mata sipit atau matanya besar. Apa sih? Apa yang ada di pikiran orang-orang rasis ini sih? Apa untuk komedi atau lucu-lucuan? Men, kau hidup di zaman kapan ini? Sudah tahun begini kalian masih tidak masuk di akal begitu pokoknya. Oke, komentar berikutnya dari Toha Cahyo. Dulu pernah Pace, saat 2013 sampai 2015, kala itu masih SMP. Waduh, kayak nge-rap biasa. Maaf banget, saya keturunan. Kenapa harus maaf banget, men? Tidak ada yang salah, men. Tidak ada yang salah, bro. Saya keturunan minoritas, yaitu Tionghoa. Paling sering saya diajak biksu, botak, Cina lah. Sama nama keluarga bapak saya diajak-ajak sama mereka. Aduh, sampai sekarang saya masih dendam tuh kedua orang mantan teman dekat saya, hormat kakak. Ya, biasanya orang-orang yang rasis ini tuh mereka tidak sadar bahwa mereka rasis. Mereka cuma menganggap itu sebagai lucu-lucuan saja. Tapi menurut saya itu begini, kalau sama teman dekat sendiri, kalau ini opini saya sih, ini saya yang rasakan. Kalau saya sama teman saya sendiri sih, kita ya ejek-ejekannya sih ada sedikit-sedikit rasis, cuman bagaimana ya? Kayak biasa saja sih. Saya tidak mau sebutkan di sini karena sangat tidak layak tayang. Intinya ya sama teman sendiri ya saya santai, teman dekat loh. Tapi kalau orang asing di jalan ngomong sembarangan ke kita kayak ejekan-ejekan dalam tanda kutip yang rasis begitu ya, wah saya pasti plototin. Intinya kalau kalian punya teman yang rasis begini itu kasih tahu lah, jangan dibiarkan begitu. Kasih tahu yang baik ya. Kalau memang sudah tidak bisa dikasih tahu ya sudah, kalian tinggalkan, pergi cari teman yang
baik sedikit. Oke, hormat. Oke, kita baca berikutnya ya. Dari Miracle Portal. Wus. 7 murid Tanimbar Kei binaan kami di sekolahnya di Bali pernah disamakan dengan berandal John Kei oleh kepala sekolahnya karena kepala sekolahnya yang mengatakan demikian. Murid yang lain pun mengikuti kepala sekolahnya. Waduh, ini kepala sekolahnya memang benar-benar aneh. Setelah kami dapat aduan dari murid binaan kami langsung datang ke sekolah untuk tegur tegas masalah rasisme. Dan sekarang kami dengar mereka sudah bisa akur dengan murid lainnya. Nah, ini bagus. Kalau ada suatu hal yang salah atau janggal, kalian langsung bertindak. Mantap, hormat ya. Hormat. Oke, komen berikutnya dari Malpin. Sering sih saya baca diteriakin Cina, tapi nggak ada rasanya. TikTok dari Cina pun saya menyukainya. Siapa tuh yang teriakin? Teman atau orang yang nggak dikenal? Dulu mah masih kecil, kan suka main di luar. Kalau teman mah saya ketawa-ketawa aja, tapi bukan sebuah masalah juga sih buat saya dikatain Cina. Damage-nya nggak kerasa. Nah, itu dia. Oke, lanjut. Komen berikutnya dari Bagus Chandra Yudhistira. Saya juga sering dikatai itu, tapi cuma di medsos aja sih. Bocah-bocah macam gitu yang taringnya cuma di medsos doang. Betul sih. Ini yang bagus ini responnya. Dari Juliano. For real, asik, for real. Udah sering sih bang, malah saya responnya makasih loh, mereka langsung diam. Nah, ini respon yang sangat bagus. Kalian iyain saja, mereka pasti jengkel sendiri atau tidak, mereka akan ya udahlah biarkan sajalah. Ini ada komen dari Sultan Naukti. Waktu di luar negeri dikatain Cings, terus saya tanya, apaan tuh? Kayak sebutan rasis buat orang Tionghoa begitu, tapi gue bukan orang sana. Nah, itu di luar negeri juga seperti yang saya bilang tadi, banyak juga yang rasis di sana. Jadi ya, di sini saya buat perbandingan di antara luar negeri dan Indonesia. Dan ini sudah ada teman saya namanya Stephen Wira, konten kreator juga lah ya. Dia ada mau cerita pengalamannya yang dia dapatkan waktu pengalaman dirasisin di luar negeri lah ya. Pas itu liburan kan, ya intinya di luar negeri semua sih ini. Mungkin kalau di Jawa kan kita kelihatan lokal, jadinya aman-aman aja kan. Tapi kalau aku pas liburan ke daerah Asia Tenggara, tahu sendiri kan, kebanyakan orang Jawa itu jadi TKI nih, mohon maaf nih. Jadinya mungkin aku agak dipandang rendah gitulah pas aku ke mana ya, pokoknya Thailand apa Singapura apa mana gitu, Malaysia aku lupa. Intinya ya karena mungkin kebanyakan orang Indonesia itu kebanyakan TKI, terus wajahku kan lokal banget nih, bukan kayak orang habis gitu. Jadinya aku ya diperlakuin tuh ya itulah, nggak disamaratakan. Jadinya ya kesannya nggak enak aja sih. Nggak enaknya pas liburan dengan wajah nasib Jawa lokal ya gini Paul, gitu aja sih mungkin ya. Soalnya kebanyakan tuh mereka modelnya bukan dari ngatain, tapi dari sikapnya mereka ke kita gitu loh. Oh, siap. Yo. Nah, itu dia. Di luar negeri juga terjadi seperti ini. Terima kasih Stephen Wira sudah bergabung bersama saya. Gini, kalau alasan kalian orang yang rasis itu karena belum punya teman dari suatu daerah tertentu, itu bukan menjadi alasan. Internet masih terbuka kan? Internet masih belum mati kan? Kalian bisa cari informasi-informasi di internet. Bagaimana sebenarnya orang ini, bagaimana sebenarnya orang dari daerah sini. Saya bisa belajar tentang orang-orang di Amerika sana, pace Wiz Khalifa, pace Snoop Dogg, pace Benjamin Franklin, pace siapa lagi, Barack Obama, itu semua dari internet. Jadi ya tidak ada alasan kalian pakai alasan itu untuk menjadi seorang yang rasis karena belum punya teman dari suatu daerah tertentu. Soalnya suka ada yang komen-komen, bang itu yang rasis-rasis itu karena mereka kurang jalan-jalan, mereka kurang explore ke daerah-daerah lain. Bukan begitu men. Zaman sudah canggih men, kalian bisa sambil rebahan, bisa keliling dunia lah. Oke, saya kasih tahu ya, video ini bukan untuk memprovokasi atau apa, tapi ini cuma untuk menunjukkan bahwa hal-hal seperti rasis-rasis seperti ini tuh masih ada. Jadi ya kalian jangan membutakan mata terhadap hal seperti ini. Oke, dalam video ini tuh saya ingin menunjukkan bahwa di Indonesia itu masih ada loh yang kayak begini. Tapi bukan berarti di Indonesia saja, di luar negeri juga banyak yang ya kalian tahu sendiri lah. Jadi buat kalian semua jangan lupa kalian subscribe, karena channel begini itu berguna untuk masa depan kalian. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang pemikirannya masih belum terbuka. Oke, buat kalian semua sudah tahu harus bilang apa? Hormat kakak.